kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan sebab Tuhan sudah menjaga kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur kita. Dan Dia sudah berikan kesempatan bagi kita untuk hidup di hari ini. Dia telah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita boleh beraktivitas. Dan sebelum kita masuki seluruh aktivitas kita hari ini, seperti biasa kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Kita masuki hadirat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini. Tuhan sudah menyatakan kebaikan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang di hari ini. Dan sebelum kami masuki seluruh aktivitas kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami merindukan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu. Sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita membaca di Yesaya pasal 26, ini cukup panjang sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tapi beberapa ayat saja kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Yesaya 26 ayat 1. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Demikian Yesaya pasal 26, harusnya sampai 21. Kita baca tadi sampai ayat 5, perhatikan di ayat 3 dikatakan begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan begini bahwa iblis tidak dapat mengambil satupun berkat dari hidup kita ketika kita berdiri dalam otoritas di dalam Kristus dan mentaati firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, iblis tidak dapat mengambil satupun berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dengar baik saudara, iblis hanya dapat mencuri, sekali lagi. Iblis hanya dapat mencuri damai sejahtera kita ketika kita secara pasif mengizinkan serangannya, atau ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya di tengah badai kehidupan kita.
ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit, firman Tuhan mengatakan kita harus tetap percaya kepada Tuhan supaya kita tetap ada dalam damai-Nya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 26, bacaan kita tadi di ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, Tuhan akan menjaga kita dengan damai sejahtera jika pikiran kita terus-menerus hanya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, saudara, saya mau katakan, milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan dan renungkan firman-Nya sepanjang hari. Firman Tuhan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, ya, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya sampaikan melalui channel Galilea Network ini, saudara. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, saudara bisa melihat sewaktu-waktu, ya, sewaktu-waktu, ya. Saudara mungkin sedang di mobil di tengah kemacetan atau sedang lagi makan, ya. Saudara bisa melihat tayangan firman Tuhan ini berulang-ulang. Amin. Jadi saudara, miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan renungkan firman-Nya sepanjang hari. Ya, tinggal saudara klik aja, saudara, ya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Saya mau katakan dengar baik, supaya ketika kita tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang sulit, kita bisa merespon situasi tersebut dengan damai dan tidak kebingungan atau panik. Saudara, ada cara-cara yang membantu kita untuk tetap dalam damai sejahtera, tidak peduli apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Contohnya, kita harus memperbaharui pikiran kita seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, kita juga harus belajar dari sikap Kristus dalam menghadapi segala sesuatu. Dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, sangat penting untuk mengendalikan pikiran kita dan menolak segala bentuk pemikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan. Amin. Kita harus menyerahkan semua kegelisahan kita kepada Tuhan karena Dia akan melepaskan kita. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata begini di Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28, ya, sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, damai sejahtera Tuhan adalah sempurna dan berlangsung seumur hidup kita. Amin. Melewati segala situasi dan kondisi. Jadi firman damai sejahtera yang Tuhan berikan itu akan terus, ya, berlangsung seumur hidup kita dan dalam segala situasi. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab sekali lagi dikatakan yang hatinya teguh, ya,
yang hatinya teguh ya, hatinya teguh kepada Tuhan, hatinya teguh pada iman, percaya kepada Kristus, kau jagai dengan damai sejahtera. Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera Tuhan adalah sempurna dan berlangsung seumur hidup kita, melewati segala situasi dan kondisi apapun. Amin. Kiranya damai sejahtera itu memerintah dalam hidupmu hari ini, dalam tugas kerja, dan biarlah orang-orang di sekitarmu juga akan merasakan dan terimpartasi ya kan, damai sejahtera itu kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, sebab orang yang hatinya teguh Engkau jagai dengan damai sejahtera, sebab hanya kepadamu kami percaya dan hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya damai sejahtera Tuhan akan berlangsung seumur hidup kami dan melewati segala situasi dan kondisi apapun. Di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah goncangan tantangan, kami tetap memiliki damai sejahtera sebab Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh mereka yang setia dalam mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, dan studi pelayanan mereka semua. Dan ketika mereka memasuki dunia kerja dalam aktivitas hari ini, penjagaan Tuhan sempurna dan damai sejahtera selalu menyertai dan mewarnai kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil, dan mereka semua terpelihara, tidak celaka, tidak terpapar oleh kuman virus apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan akan terus tambahkan sukacita mereka, dan Tuhan menggendong mereka, bawa mereka menjadi pribadi yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam perjalanan hidup, Tuhan terus pegang tangan mereka, sebab tangan-Mu membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.